Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agnes Ikun Asa, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 pada LPTK Halu Uleo Kendari. Jurusan Bahasa Indonesia, NIM A3S123379. Nomor peserta PPG 2015 01255407. Berikut saya akan menampilkan video uji kinerja pada kelas 9 SMP Negeri Asmanulea dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, saya minta Mona memimpin kita untuk berdoa. Mona, silakan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih untuk Mona. Satu kali tepuk tangan untuk Mona. Ya, baik anak-anak, ibu absen dulu ya. Ya. Ya, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Semangat, Bu. Ya, luar biasa untuk kelas 9. Tetap semangat karena semua hadir pada hari ini. Oke anak-anak, ibu mau bertanya sebelum kita mulai dengan pembelajaran. Apakah tadi pagi semua yang datang ke sini mandi atau tidak? Mandi. Karena kalau tidak mandi nanti Ngantuk. ada yang sarapan atau tidak? Sarapan. Kita harus sarapan supaya ada tenaga, ada semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, coba dilihat-lihat itu ada sampah atau berdiri. Oke. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat langkah-langkah menulis cerpen? Ya, Tatiana. Melakukan apa, Devi? Yang kedua. Ya, Milik silakan. Menentukan judul dan tema pada cerpen. Iya, ya. Jadi baik, siapa yang sudah ada bayangan tentang materi kita hari ini, kita mau belajar tentang apa? Petra silakan. Teks tanggapan kritis. Iya, teks tanggapan kritis. Kita mau buat apa tentang teks tanggapan kritis itu? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi. Informasi. Dan struktur. Ada berapa struktur teks tanggapan kritis? Oke, yang pertama, konteks. Siapa yang tahu konteks itu apa? Ya, Nana silakan. Menjelaskan tentang keberadaan isu atau objek yang akan ditanggapi. Ya, menjelaskan tentang keberadaan suatu isu atau suatu objek yang akan ditanggapi. Siapa yang tahu langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi di dalam teks tanggapan kritis? Ya, Jessica silakan. Membaca teks tanggapan dengan teliti. Membaca teks tanggapan tersebut dengan teliti. Yang berikut, ya mana? Mengetahui topik teks tersebut. Ya, masih ada lagi? Masih. Apa itu? Ya, Nana. Temukan hal penting yang perlu diketahui dalam teks tersebut sehingga memudahkan kita untuk memberikan tanggapan, komentar, kritik, dan saran. Ya. Baik anak-anak, manfaat kita mempelajari teks tanggapan kritis itu adalah mampu memberikan tanggapan secara kritis terhadap setiap persoalan. Tanggapan itu berupa pendapat setuju dan tidak setuju. Ya, kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Indikator pencapaian hari kompetensi 3.7.1 mengidentifikasi informasi di dalam model teks tanggapan. 3.7.2 mengidentifikasi struktur teks tanggapan kritis. Tujuan pembelajaran kita hari ini pada pertemuan pertama, setelah peserta didik dan guru mengamati video yang ditayangkan dengan PowerPoint dan membaca teks tanggapan kritis,
Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi di dalam model teks tanggapan kritis dengan benar dan mengidentifikasi struktur teks tanggapan kritis dengan benar. Oke, anak-anak, semua perhatian di layar. Hei Topan, pulang sekolah mau kemana lagi kamu? Main, Bu. Habisin aku ya. Iya, tenang aja. Wah. Aduh, sakit. Bercandanya kasar. Lu Topan, Yum nangis juga. Wah, banyak mangga, Ben. Kita rujakan yuk. Ayo, tapi siapa yang manjat? Hah? Biar aku aja yang manjat. Situasi aman nih. Tangkap ya. Udah, Pan. Udah yuk, kita pulang. Hei, siapa itu yang nyolong mangga? Hah? Bagus ya. Cepat-cepat lari. Hei, jangan lari. Dasar anak nakal. Tenang saja, aku sudah punya rencana hebat. Asik, aku sudah dapat 2. Iya, aku juga. Abeng payah. Aku dapat. Hei, siapa itu? Kabur. Ya. Oke, baik anak-anak. Setelah mengamati video tadi, Ibu mau bertanya, apa tema dari video tersebut? Aduh. Coba semua, rame-rame. Coba diulang, Devi. Anak yang nakal, hukuman anak yang nakal. Peristiwa itu terjadi di mana? Silakan Pedro. Di rumah Pak. Ya, di lokasi perumahan. Siapa pelaku utamanya? Aku, Ya, Iso, Topan. Topan. Yang berikut. Apa yang kalian amati tentang si gadis kecil yang bermain ayunan? Ya, Jessica. Ya, Kenapa dia didorong? Karena dia egois. Coba buktikan keegoisannya itu di mana. Ya, anak. Ingin bermain sendiri. Coba diulang. Ingin bermain sendiri. Yang berikut. Hal-hal apa saja yang mereka lakukan? Ya, Didi. Mencuri mangga. Yang pertama apa? Gila. Yang kedua buat apa? Setelah mencuri mangga, mencuri ikan. Oke, baik. Karena kita belajar tentang menanggapi, Ibu minta kalian menanggapi apa yang kalian amati tadi di dalam video tersebut. Ya, Pedro silakan. Saya tidak setuju dengan sikap Topan yang ingin bermain sendiri. Ya. Pedro tidak setuju dengan sikap Topan karena dia menarik kaki si anak gadis itu. Yang berikut, siapa lagi? Ya, Tio. Saya tidak setuju karena Topan kurang sopan terhadap orang tua. Ya, tepuk tangan. Tio tidak setuju karena Topan tidak sopan terhadap orang tuanya. Coba buktikan ketidaksopanannya itu karena apa? Ya, Didi. Tidak memberi salam kepada orang tua. Ya, coba diulang. Tidak memberi salam kepada orang tuanya. Tidak memberi salam kepada orang tuanya. Coba tanggapan kalian tentang hal di mana ia mencuri mangga milik tetangga.
Apakah kalian setuju? Ya. Coba berikan tanggapan. Ya, Pedro. Saya setuju karena mereka mencuri mangga Pak Ahmad tidak memiliki izin. Ya, mencuri mangganya Pak Ahmad tanpa izin. Coba berikan satu solusi atau satu saran seperti apakah yang harus Topan dengan teman-teman lakukan ketika atau mau mengambil mangga itu. Yang mana minta izin dulu kepada pemiliknya. Ulang. Minta izin kepada Ya. Kalau kita meminta, pasti akan diberikan. Tetapi kalau kita tidak minta, itu kita dianggap mencuri. Dan itu, terima kasih anak-anak sudah menanggapi. Secara kritis, perbuatan si Topan itu tidak benar. Oke, anak-anak. Ya, baik anak-anak. Sekarang silahkan kalian mengambil tempat masing-masing membentuk kelompok seperti yang telah kita bagikan. Silakan anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ini LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, perhatikan pada lembaran kerja itu ada petunjuk kerjanya. Yang pertama, mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks tanggapan tersebut, lalu mengidentifikasi struktur teks tanggapan kritis, dan perhatikan waktu untuk mengerjakannya. Setelah itu, presentasikan di depan kelas. Ya, silakan membacakan teksnya, lalu mulai bekerja. Ya, anak silakan mulai melakukan deskripsi. Silakan. Harus bertanya begini.
Ya, mana? Itu kan ya baca di situ, baca di situ. Ya, ya bagaimana? Gimana? Semua jelas? Jelas. Waktu berdiskusi selesai. Tepuk tangan dulu. Tetap semangat? Masih. Tetap semangat? Tetap semangat. Baik. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Secara keputusannya, ya. Yang pertama, kelompok 1, ketua atau perwakilan dari kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain memperhatikan dengan baik-baik, mencatat, mendengar apa yang kurang sehingga bisa ditanggapi. Ya, pada kelompok 1 disilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan informasi di dalam teks, hal apa saja yang membuat siswa menjadi nakal? Hal-hal yang membuat siswa nakal adalah siswa sedang mengalami kritis identitas, adanya perubahan biologis dan psikologis pada diri remaja, kontrol diri yang lemah dari orang tua dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Siapa yang memberi tanggapan dalam teks tersebut? Yang memberi tanggapan adalah seseorang yang secara langsung mendengar pernyataan guru tentang kenakalan siswa di sekolah, bisa saja kepala sekolah, orang tua maupun komite. Menurut pendapat kelompok kami tidak setuju karena siswa tidak mengerjakan PR. Konteks terdapat pada paragraf pertama. Alasan atau pembuktian, ada peristiwa atau objek yang ditanggapi yaitu siswa yang nakal. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tanggapan, kritik, saran dan usul kami persilakan. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Baik, setelah kita mendengarkan hasil diskusi teman dari kelompok 1, ya, siapa yang bisa menanggapi? Mereka pelaku peristiwa siswa atau anak-anak. Ya, mereka dari kelompok 1
lupa mendeskripsikan siapa pelaku dalam teks tanggapan tersebut. Oke, baik. Bisa diterima kelompok 1? Ya, silakan diperbaiki. Ya, silakan kembali. Pada kelompok 2 disilakan. Selamat pagi sudah semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin mempresentasikan yang lebih kami. Hal-hal yang membuat siswa nakal adalah siswa sedang mengalami kriminalitas. Adanya perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Kontrol diri yang lemah dari orang tua, yang kurangnya kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Konteks terdapat pada kerangka pertama, alasan atau pembuktian, ada peristiwa atau objek ditanggapi yaitu siswa nakal. Pada keterangan keempat yaitu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ada keterangan waktu, pagi di sekolah, sedangkan di rumah atau di lingkungan. Ya, dari hasil diskusi kami, saya meminta ada komentar, kritik, dan tanggapan dan saran kami silakan. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Setelah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 yang telah dipresentasikan, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, Petro, silakan. Mereka seorang yang dikritikkan, seharusnya dikritikkan ketika ada mereka misalkan sendiri. Iya. Tepuk tangan untuk Petro. Jadi, kelompok 2 salah mendeskripsikan video ke dalam isi teks. Sebenarnya, isi di dalam teks itu yang harus dideskripsikan. Ya, kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Siswa yang nakal. Hal yang membuat siswa nakal adalah siswa sedang mengalami krisis identitas, adanya perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Kontrol diri yang lemah dari orang tua dan kurang kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Siswa mendapat perilaku yang tidak baik atau kekerasan di rumah maupun di lingkungan sekitar. Pendorong yang tidak tepat menyebabkan perilaku siswa menyimpang. Kami dari kelompok 3 tidak setuju karena siswa itu sangat nakal dan bandel dan tidak mengerjakan PR. Contoh kalimat menolak atau tidak mendukung, saya tidak setuju jika mereka diberi label nafsu. Sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada tanggapan, kritik, saran, itu dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, tepuk tangan dulu. Oke. Setelah mendengarkan hasil diskusi hitungan dari kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Dia tidak menyebutkan struktur teks tanggapan kritik. Oke. Contohnya konteks, deskripsi, penilaian. Oke, baik. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Penggunaan kata yang tidak lengkap. Seperti? Diisi bukan diisi. Oke, baik. Jadi sama seperti apa yang disampaikan apa yang ditanggapi oleh teman dari kelompok 4. Nanti diperbaiki ya. Ya. Salah menyampaikan saja. Ya. Oke, pada kelompok 3 silakan kembali. 4 silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tema, hukuman anak nakal. Hal yang membuat siswa nakal adalah siswa sedang mengalami krisis identitas. Pendapat saya tidak setuju. Alasannya karena anak ini bertingkah laku sesukanya untuk mendapat perhatian dari orang lain. Deskripsi berisi tentang informasi yang berkaitan dengan alasan yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan. Contoh, saya tidak setuju jika mereka diberi label nakal. Sekian dari hasil diskusi kami. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Mona. Salah menyampaikan topik atau tema. Ya, salah menyampaikan topik atau tema. Yang benarnya,
hukuman anak nakal sebenarnya siswa nakal. Siswa nakal. Yang tadi disampaikan itu adalah tema yang terdapat dalam video. Oke, bisa diterima? Ya, nanti diperbaiki ya. Silakan untuk kelompok 5. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Siswa nakal. Hal-hal yang membuat siswa nakal adalah siswa sedang mengalami krisis identitas, adanya perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja. Kami dari kelompok 5 tidak setuju karena siswa tidak mengerjakan tugas. Terdapat pada paragraf kedua dan keempat berisi tentang informasi yang berkaitan dengan alasan yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan. Contohnya, kalimat menolak atau tidak mendukung yaitu setuju jika mereka diberi label nakal. Demikian dari hasil diskusi kami. Ada lagi? Mana? Dalam mengucapkan kata deskriptif, seharusnya deskriptif. Ya, deskripsi. Salah ucapannya. Oke, setelah mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu menilai semuanya luar biasa. Sampai di sini pembelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Pedro, silakan. Dengan mempelajari materi hari ini, kami semua bisa mengetahui bagaimana cara mengkritik. Oke, siapa yang bisa menambahkan? Menurut Pedro, pembelajaran hari ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengkritik sesuatu teks tanggapan. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, minta silakan. Dengan mempelajari materi hari ini, kami bisa memberikan suatu tanggapan seperti menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Iya. Baik anak-anak, menurut kalian bagian mana dari pembelajaran kita hari ini yang menyenangkan? Ya, Jessica silakan. Video. Bagian yang menyenangkan adalah mengamati video. Kenapa? Ya, Pedro silakan. Bisa melihat langsung tokoh-tokoh. Bisa melihat langsung tokoh-tokoh yang ada di dalam video tersebut. Sekarang waktunya kita evaluasi. Tulis nama kalian di kertas. Ya, perhatikan soal baik-baik. Silakan menjawab di dalam lembaran masing-masing. Baik anak-anak, silakan kumpulkan hasil evaluasinya dan KPD-nya juga. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang mengidentifikasi informasi di dalam teks tanggapan kritis selesai, dan materi pada minggu depan adalah menganalisis struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan kritis. Oke. Selanjutnya saya minta ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Para ketua kelas, silakan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon lindungilah kami agar kami bisa melanjutkan kegiatan kami sebentar lagi. Semua doa dan permohonan ini kami satukan di antara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, baik anak-anak, selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang.